Yo, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Oke, selamat pagi Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tommy Krisna. Dan kali ini seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Shanti, kita ketemuan di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ya. Setelah kemarin mengejar diskon besar-besaran di tanggal 12, 12, 20, 20 Sobat Guntur, sekarang kita lupakan dulu diskonnya ya. Kita balik dulu ke Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, kembali mengutamakan kesehatan kalian semua yang ada di rumah. Jadi Sobat Guntur, hari ini kita sudah kedatangan satu narasumber yang juga merupakan psikolog ya Sobat Guntur. Tapi kali ini kita nggak lagi membahas tentang kejiwaan Sobat Guntur. Kita hari ini sedang membahas mengenai membantu anak menjadi lebih tangguh. Wow, untuk orang tua yang pengen banget anaknya menjadi lebih tangguh, atau untuk mama-mama muda, papa-papa muda alias Mahmud Pahpud ya, cocok nih Sobat Guntur ngedengerin topik satu ini. Ya udah, kita kenalan dulu sama narasumber kita, Nimade Ayunda Dharma Tirsani, SPSI, MPSI. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, panggilnya siapa sih? Tirsa. Tirsa ya, Dokter Tirsa. Ini namanya panjang banget, Ayunda juga bisa ya. Tapi lebih dikenal dengan Dokter Tirsa gitu ya. Dokter Tirsa, gimana nih kabarnya pagi ini? Sehat? Sehat. Sehat, Iya. oke. Kayaknya hari ini kita membahas tentang membantu anak menjadi lebih tangguh gitu ya. Meskipun Tami belum punya anak nih, tapi bisa jadi satu bekal di masa depan nanti benar. ya. Begitu juga dengan Sobat Guntur yang mungkin ngerasa, aduh belum punya anak masih jauh. Tapi Sobat Guntur FM nanti di bekal, di kemudian hari kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu ini ilmu yang berguna juga untuk nantinya ya. Tapi Mbak Tirsa, mengenai membantu anak menjadi lebih tangguh gitu ya. Kalau ngomongin lebih tangguh, ini lebih tangguh dalam konteks yang seperti apa sih sebenarnya? Tangguh secara mental sih. Jadi anak ini dibentuk supaya lebih bisa menghadapi stresor-stresor yang akan dihadapi di masa yang akan datang gitu. Oke, jadi membantu anak untuk menjadi lebih tangguh secara mental gitu ya. Jadi menghadapi banyak sekali masalah ya kan. Tapi kalau ngomongin anak yang tangguh, anak seusia berapa nih yang sudah kita bisa ajarkan untuk tangguh? Dan ketangguhan seperti apa sih yang bisa kita ajarkan ke anak-anak? Iya, kalau lewat usia sih kurang lebih anak-anak yang sudah mengerti diajak bicara gitu ya, itu sudah mulai diajarkan untuk mengerti tentang aturan dan instruksi perintah. Jadi misalnya adek habis mainan diberesin. Nah, itu bentuk suatu didikan bahwa anak ini diajarkan untuk bisa merapikan tempat mainannya sendiri selain dia membongkar itu gitu. Jadi kan menjadi lebih tangguh itu artinya anak ini dibuat adanya komitmen dan adanya challenge gitu ya untuk bisa melakukan suatu pekerjaan tertentu gitu. Jadi ketika anak sudah bisa diajak ngomong dan mengerti, itu sudah bisa diajarkan. Ketangguhan yang sebenarnya adalah ketika si anak sudah bisa komitmen gitu ya, betul. Mbak Tirsa ya. Tapi sejauh ini ya Mbak Tirsa, anak yang tangguh gitu gitu ya. Dulu awalnya mungkin sebelum diajarkan tentang ilmu-ilmu ketangguhan gitu ya, si anak ini awalnya manja gitu berarti Mbak, atau gimana? Bukan manja, tapi kan nilai-nilai itu kan muncul ketika pola asuh kita yang membentuk. Kayak gitu. Jadi ketika kita pola asuhnya memanjakan, maka bentukan anak ini juga akan manja. Kayak gitu. Jadi anak itu kan terbentuk karena pola pengasuhan tertentu. Gitu. Jadi awalnya dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, dari keluarga lah dia mulai belajar tentang perilaku tertentu gitu. Oke. Selama ini yang identik dengan kata tangguh itu biasanya adalah laki-laki ya, biasanya ya. Laki-laki tangguh nih gitu. Jarang sekali ada sebutan untuk wanita tangguh gitu. Mbak Tirsa, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak yang perempuan itu
bisa dikatakan anak tangguh juga nantinya, atau memang hanya dikhususkan untuk laki-laki? Kalau untuk jenis kelamin sebenarnya tidak berpengaruh signifikan. Jadi semua anak itu diharapkan bisa tangguh. Tangguh itu artinya menghadapi stresor tertentu, itu dia stresor dianggap sebagai suatu tantangan dalam hidupnya dan dia bisa berkembang lebih baik. Gitu. Nah, kalau anak tidak tangguh, dia mudah putus asa, dia mudah di kemudian hari dia mengalami gangguan-gangguan psikologis lainnya, misalnya depresi gitu, karena dia nggak kuat menghadapi stres yang saat itu menekan dia gitu. Jadi itulah kenapa anak dibuat tangguh sedemikian rupa dari kecil ya, dari masih anak-anak ya, masih baru bisa ngobrol, baru bisa berjalan, itu sudah dibuat tangguh agar nantinya ketika dewasa gitu kan sudah siap untuk menjalani kehidupannya sendiri dan sudah memiliki mental yang tangguh gitu ya. Oke, balik lagi kepada topik yang sedang kita bahas pada pagi hari ini, Sobat Guntur, membantu anak menjadi lebih tangguh. Nah, Mbak Tirsa, bantuan seperti apa sih yang kita gitu kan, orang-orang sekitarnya, orang tua, kakak, kemudian juga mungkin ada neninya yang bisa membantu anak-anak untuk menjadi lebih tangguh? Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Jadi untuk perilaku apa yang bisa dilakukan pada anak-anak, tentunya sih diawali dengan kemandirian dulu. Jadi kita membangun anak itu bisa mandiri gitu, bisa berdaya akan dirinya gitu. Kayak misalnya di usia anak-anak biasanya 4-5 tahun ya, misalnya mulai ngambil baju sendiri gitu ya. Yang biasanya dulu diambilin karena masih kecil, sekarang enggak. Ayo sekarang mulai belajar ambil sendiri, lepas baju sendiri, mandi, masuk kamar mandi sendiri. Kalaupun dia nggak bersih dalam mandi, minimal dia sudah belajar untuk mencoba melakukan itu sendiri. Dan itu harus akhirnya dibantu lagi untuk membersihkan bagian-bagian tertentu. Nah, setelah itu dia udah tahu step-stepnya itu, untuk dia harus ngambil handuk dan mengeringkan badannya dan pakai baju itu sendiri. Jadi step-step itulah yang diajarkan untuk dia bisa melakukan itu sendiri, yang tadinya kita bantu semuanya karena dia masih kecil gitu. Jadi umur 4-5 tahun itu sudah mulai diajarkan bagaimana bisa melakukan aktivitasnya sendiri maupun dengan pantauan orang tua gitu. Jadi neni pun mesti diedukasi, kasih dia untuk bisa melakukan sendiri. Kita kasih kepercayaan anak untuk bisa melakukan itu sendiri gitu. Ayo adek pasti bisa, yakin pasti bisa, ayo ambil itu mainannya misalnya, atau ambil bajunya karena mau mandi, persiapannya sudah disiapkan, sehingga nanti dia masuk sekolah dia sudah nggak kebingungan gitu. Dia sudah tahu, oh besok aku mau sekolah, aku siapin seragamku, aku siapin buku yang mau aku bawa, misal kayak gitu. Jadi ada kesiapan mental yang dimiliki oleh anak itu gitu. Jadi harus edukasi terus untuk mungkin neni yang mungkin nggak tahu bagaimana bisa mengajarkan, tapi tetap kan controlling di orang tua. Jadi orang tualah yang harus paling tahu seperti apakah anaknya gitu. Benar-benar. Jadi meskipun ada neni atau baby sister ya, Sobat Guntur, di rumah gitu kan, tetap aja peran orang tua ini menjadi peran utama, peran paling penting bagi anak ya, agar jangan sampai nanti ujung-ujungnya anak merasa jauh lebih dekat dengan neninya, dengan susnya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri ya. Tapi sejauh ini ada nggak sih Mbak kasus seperti itu yang pernah Mbak Tirsa tangani? Yang deket sama neninya? Jauh lebih dekat sama neninya dibandingkan sama... Ada. Karena kan orang tua lebih sibuk ya. Ya mungkin banyak orang tua yang bekerja gitu ya, fokusnya kerjaan. Jadi ketemu anak paling di malam hari gitu. Ya mau nggak mau anaknya kan pasti diasuh oleh pengasuh. Nah inilah yang kadang-kadang berbeda pola pendidikannya. Jadi misalnya gini, saya pingin anak saya udah bisa ini gitu, minta neninya bisa seperti itu. Nah itu yang ya kadang-kadang kita berpikirnya, loh ini kan
Neni juga kadang-kadang punya keterbatasan ya, dan pola berpikirnya mungkin berbeda gitu dengan orang tuanya. Jadi ya nggak mungkin juga anak bisa seperti yang kita mau ketika diasuh oleh orang lain gitu. Oke. Banyak ya ternyata kasus-kasus di luar sana juga yang artikel-artikel kami baca pun sama. Banyak yang orang tua mengeluh ketika anaknya memang sudah terlanjur dekat dengan neninya dan susah dipisahkan. Sementara neninya sudah tidak bisa bersama-sama lagi karena mungkin satu hal dan lain sebab gitu ya. Oke, kita balik lagi membantu anak menjadi lebih tangguh, Mbak Tirsa. Kalau tadi dikatakan kita bisa melatih anak sejak dini ya, mulai dari mungkin preparation yang mereka ingin lakukan ketika akan mandi, ketika akan melakukan sesuatu, itu udah disiapkan dengan dari dirinya sendiri ya, diajarkan dari awal. Tapi Mbak ini apakah susah gitu kan? Rasanya memang agak susah ya ketika anak masih berumur bisa dikatakan masih kecil gitu, tapi kita sudah minta untuk ayo sendiri gitu. Apakah mungkin ada perasaan si anak yang merasa kok nggak disayang ya sama mama sama papa, kok disuruh sendiri apa-apa gitu? Ada nggak sih Mbak? Mungkin saja perasaan seperti itu. Gini, ketika anak ini hanya disuruh dengan dibimbing itu berbeda. Kalau disuruh ya ambil itu sendiri, nah gitu ya. Kalau dibimbing, ayo dek coba ambil sendiri ya, gitu. Jadi pola komunikasinya berbeda antara disuruh dengan dibimbing gitu. Kalau dibimbing kan berarti ayo dilihat nih sama mamanya, ayo ambil. Kalau nggak bisa ayo dituntun, disuruh ngambil, misal kayak gitu. Jadi saya rasa kalau dibimbing si anak tetap merasa ada support sih. Jadi support itu kan di usia anak 4 tahun itu sebenarnya kayak wah ternyata aku bisa loh, oh ternyata aku dikasih kepercayaan loh gitu. Jadi ada positifnya di sana ketika anak diminta untuk melakukan sendiri dan dibimbing gitu. Oke, jadi positifnya di sana ya. Jadi pola-pola pengasuhan pun juga harus diperhatikan ya, tidak melulu memang mengajarkan anak untuk bisa sendiri, tapi bukan menyuruh anak sebegitunya ya Sobat Guntur. Perlu dibimbing juga, diberikan pengertian-pengertian juga ya Mbak Tirsa ya, biar dikata si anak nggak ngerasa jauh tidak disayang oleh orang tuanya. Oke, membantu anak menjadi lebih tangguh. Selain memang pola pengasuhan yang diperhatikan, apalagi nih Mbak, hal-hal yang kita rasa bisa membantu anak untuk menjadi jauh lebih tangguh. Menetapkan aturan secara disiplin dan konsisten. Jadi ya ketika memang orang tuanya yang mungkin dulunya tuh nggak tega anaknya disuruh ini itu gitu ya, terus sekarang itu kok kayaknya anaknya jadinya manja ya, misalnya udah terlanjur nih anaknya udah jadi manja ya, akhirnya kan dia harus mengulang lagi dari awal bahwa anak ini dikasih pengertian lagi bahwa ini kamu sudah besar, kamu harus bisa sendiri kayak gitu. Jadi ketika sudah terlanjur ini anaknya manja di usia SD misalnya, ya membantunya dengan aturan yang konsisten. Jadi nanti kalau pulang sekolah, ayo sepatunya ditaruh di rak sepatu gitu. Nanti dilihat kalau masih kelihatan, ayo ambil, taruh di sini gitu. Jadi aturan itu harus konsisten. Itu yang bisa dilakukan ketika emang sudah terlanjur dan harus gimana dong ini udah terlanjur dia manja, semua dibantu kan, diayain gitu. Ya itu yang bisa kita lakukan. Oke, menetapkan aturan yang memang konsisten ya aturannya ya. Jadi ada dua, yang pertama tadi didikan ya kan, yang kedua adalah aturan gitu ya. Tapi Dok, kalau misalnya nih anak yang tangguh ya, yang kita maksud tangguh dari tadi di sini adalah ketika si anak ini mampu melewati segala cobaan gitu ya, segala rintangan yang nanti di kehidupan ketika dia sudah dewasa. Tapi ketika anak-anak seperti apa sih Dok? Hal-hal gitu yang rasanya bisa kita jadikan acuan atau ujian. Oh, si anak ini udah mulai tangguh nih. Oh, si anak masih nih, masih belum nih, mentalnya masih. Ada nggak sih Dok? Jadi ketangguhan itu sebenarnya punya 3 aspek. Ada kontrol, komitmen, dan challenge gitu. Jadi ya
Kontrol itu berarti anak bisa menguasai situasi itu. Komitmen berarti dia sudah bisa menjamin, artinya sudah berkomit untuk bisa melakukan itu, sudah punya tujuan tertentu dalam komitmennya. Dan challenge berarti ada tantangan di sana. Jadi kalau anak itu sudah bisa melihat misalnya, mamahnya kan pasti tahu kalau misalkan dia lagi ulangan, misalnya, anak ini stres nih, apa yang dia lakukan misalnya, misalkan nangis, berarti dia belum kuat nih secara mental. Dia tetap belajar terus sampai misalnya nggak bisa, kenapa dek? Kita kan mesti tanya ya, kalau anak itu sudah stres gitu kan, kita mesti tanya kenapa dek, susah ya, apa yang bisa dibantu misalnya. Enggak mah, ini saya harus seperti ini misalnya. Ada komitmen di sana atau ada usaha yang dia keluarkan, maka itu sudah tahap tangguh di situasi tersebut. Nanti kita akan lihat lagi di situasi yang lain, sosialnya mungkin. Karena hardiness itu ya, hardy itu bisa jadi di berbagai setting gitu. Di personality-nya kah, atau di sosialnya. Nah itu, jadi atau di akademisi gitu kan. Nah itu, jadi anak akademisinya bagus misalnya, tapi ketika bergaul sosial dia mulai kayak, ketika dijauhi dia mulai down, ada yang kayak gitu. Nah berarti dia kurang kuat di sana. Nah itu yang harus dibantu lagi dalam ketangguhannya gitu. Oke, jadi ketika dia dihadapkan oleh masalah, barulah kita bisa mengontrol ya. Kira-kira si anak ini sudah cukup tangguhkah menjalani hidup, atau memang belum tangguh ya? Itu bisa dilihat, dikontrol. Oke, sebenarnya anak kita dari kecil sudah kelihatan kok anak ini tangguh apa enggak. 4 tahun ya, kalau seandainya anak ini diminta, ayo sekarang ambil ini bajunya, mau mandi, nggak bisa, kakak nggak bisa misalnya. Nah itu kan sudah ciri dari anak yang, anak ini kok kayaknya nggak bisa, kayak kurang tangguh gitu. Kurang tangguh. Kok meminta orang lain terus dalam melakukan aktivitasnya, padahal itu untuk kebutuhan dia ya, tapi meminta orang lain terus. Nah itu sudah ciri sebenarnya. Jadi dari situlah orang tua mulai ini menetapkan strategi khusus untuk bisa membentuk anak ini lebih tangguh gitu. Oke, wah ternyata banyak ya, bukan cuma 1-2 faktor saja yang bisa kita membuat untuk judge seorang anak ini udah tangguh atau belum. Ternyata banyak sekali ya faktor-faktornya ya Mbak Tirsa ya. Oke, dan Sobat Guntur FM, tanpa terasa ya, kurang lebih sudah 30 menit kita berbincang di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Nanti kita akan berbincang kembali ya di Oke Dok, pastinya edisi hari ini, hari Minggu Sobat Guntur, di tanggal 13 Desember 2020. Di session kedua nanti Sobat Guntur bisa bergabung ya bersama kami di sini, mungkin akan menanyakan sesuatu atau melakukan diskusi barengan sama kita, menyampaikan apresiasi, bisa Sobat Guntur nanti di 23455. Tapi nanti di session kedua. Untuk session kali ini kita lihat dulu beberapa iklan yang akan lewat berikut ini. Kembali saya alihkan ke rekan Shanti, silakan.